Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jadi untuk video kali ini akan saya buat pembahasan gitu ya mengenai virtual private network atau VPN. Yang mana kita akan melakukan ini jenisnya itu client to office ya. Nah, jadi ada beberapa tujuan gitu ya. Yang pertama kita mengetahui nih bagaimana cara VPN untuk yang client to office gitu ya. Kemudian kita akan simulasi nih VPN yang menggunakan PPTP yang dimana menggunakan client to office. Nah, jadi ada skenario ya di sini seperti ini dimana untuk skema jaringannya ya. Jadi ada dua perusahaan gitu ya, Rekas A dan juga Rekas B itu yang terhubung gitu ke ISP. Nah, nantinya jaringan ISP itu akan terhubung ke jaringan cloud atau jaringan internet yang dimana itu akan menggunakan routing OSPF gitu ya. Jadi perusahaan A dan juga perusahaan B itu akan mendapatkan satu IP gitu ya, atau public routable, yang mana itu dari ISP, dan juga IP public itu yang akan di-share gitu ya ke jaringan lokal atau private-nya dari perusahaan RKSA maupun perusahaan RKSB. Jadi intinya itu seluruh network yang terhubung ke R1, R2, dan juga R3, R4 akan di-advertise gitu ya menggunakan protokol routing dynamic OSPF. Nah, jadi RKS A dan juga RSKB itu akan terhubung ya ke ISP gitu, menggunakan default gateway yang mana itu akan mengarah ke ISP terdekatnya gitu. Nah, jadi IP dari ISP di masing-masing router yang jadi RKS A dan juga RSKB ya akan di-share gitu ke jaring lokal yang mana akan digunakanlah sebuah firewall NAT. Oke. Jadi di sini sudah saya buat ya untuk topologi atau skema jaringan yang akan kita coba gitu. Langsung saja di sini akan saya running. Oke, kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. Oke, di sini ada beberapa tambahan PC ya, di mana untuk PC dummy dan juga PC dummy 2 itu akan digunakan sebuah konfigurasi atau remote router dari R1, R2, R3 dan juga R4 gitu ya. Jadi intinya ini hanya memudahkan saja gitu untuk konfigurasi dari routernya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah percobaannya. Jadi yang pertama kita harus merubah identity setiap router gitu ya. Dimana tujuannya ini memang supaya kita lebih mudah aja untuk konfigurasi dari ngeremote dari PC gitu ya. Oke, misalkan di sini dari kita masuk ke router 1 misalkan ya. Nah, di sini kita ngerubah sebuah identity-nya menggunakan R1, R2 ataupun yang lainnya gitu. Begitu juga di router-router lainnya. Oke. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting IP address ya dari beberapa router. Yang pertama itu di R1. Kita akan buat sebuah interface di R1 yaitu IP-nya 12.12 ya. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, kita konfigurasi routernya untuk R1, R2 dan juga R3 menggunakan PC dummy gitu ya. Oke. Nah, yang pertama di R1. Jadi sebelumnya di sini sudah saya setting ya, sudah saya tambahkan beberapa interface. Di R1 kita masuk ke IP, kemudian address. Nah, untuk interface R1 kita setting di menggunakan IP yaitu ya, ini 12.12.12.1/24 interface Ether 1. Kemudian di Ether 2 yaitu setting kita kasih IP yaitu 14.14.1/24 ya. Interface Ether 2. Oke. Nah, untuk yang interface Ether 3 kita kasih IP 1.1.1/24. Oke. Kemudian kita konfigurasi di router 2 atau R2 gitu. Sama ya, kita konfigurasi melalui PC dummy. Kemudian masuk ke IP address. Di sini juga sudah saya tambahkan sebelumnya untuk interface Ether 1 kita kasih IP yaitu 12.12.12.2/24. Kemudian di interface Ether 2 kita kasih 23.23.23.2 ya. Ether 2 untuk interface, kemudian di
IP dari kita kasih ya, untuk interface Ether 3 kita kasih IP-nya yaitu 24.24.24.2/24. Oke. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi di R3-nya gitu. Sama kita gunakan PC dummy ya untuk konfigurasinya. IP address. Di sini untuk interface Ether 1 kita kasih IP 23.23.23.3 gitu ya di Ether 1. Kemudian di Ether 2 kita kasih 34.34.34.3/24. Dan untuk yang interface Ether 3 kita kasih IP 22.22.3/24. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi di R4. Di sini saya gunakan PC dummy 2 ya untuk sebagai konfigurasi saja gitu. Nah, di sini untuk R4 kita kasih untuk interface Ether 1 yaitu 14.14.14.4/24. Oke. Kemudian di Ether 2 interface Ether 2 kita kasih 24.24.24.4/24. Kemudian yaitu di interface Ether 3 IP-nya IP address-nya itu 34.34.4 ya, /24. Kemudian kita akan konfigurasi juga di RCAS-A. Kita remote atau akses melalui PCA1. Sama ya, yaitu IP address. Kita kasih IP di interface Ether 1-nya menggunakan IP 1.1.1.10/24. Kemudian di interface Ether 2 kita kasih IP-nya ya, ini yang akan mengarah ke beberapa PC yang ada di bawah RCAS-A gitu, yaitu interface Ether 2 192.168.1.10. Nah, selanjutnya kita juga akan akses RCAS B menggunakan PC B1. Di sini ya, sama sudah saya tambahkan sebelumnya, kasih di interface Ether 1 2.2.2.10. Kemudian ini akan mengarah ke PC yang ada di bawah RCAS B, yaitu arah default ya sebenarnya ini. Default gateway ya 192.168.2.10. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah routing OSPF ya, yang dimana ini akan di advertise gitu dalam beberapa routernya gitu. Jadi yang pertama di R1. Untuk R1 kita langsung saja ya masuk ke sini, routing OSPF. Kemudian di network 1 ya, di interface Ether 1 kita kasih routing yaitu 12. Di sini routing OSPF. Oke, di bagian network di sini kita tambahkan gitu ya. Di Ether 1, interface Ether 1 kita kasih routing yaitu 12.12.12/24 ya. Kemudian di Ether 2 kita kasih 14.14.14.0/24. Kemudian di Ether 3 kita kasih 1.1.1.0/24. Oke. Begitu juga di R2 kita kasih ya routing OSPF. Di interface Ether 1 itu kita kasih routing yang mengarah ke Ether 1 ya, berarti 12.12 nih. 12.12.12.0/24. Kemudian di Ether 2 itu 23.23.23.0/24. Kemudian di Ether 3 atau network 3 24.24.24.0/24. Kemudian di R3 sama, itu routing ya di sini ya, routing OSPF. Kemudian masuk ke bagian network, tambahkan di sini. Untuk Ether 1 atau network 1 kita kasih routing 23.23.23.0/24. Kemudian di network 2 atau Ether 2 kita kasih 34.34.34.0/24. Kemudian di network 3 atau Ether 3 ya, kita kasih route di sini 22.22.0/24. Kemudian kita masuk ke R4 ya. Saya gunakan PC dummy 2 ya untuk konfigurasinya. Lalu masuk ke routing OSPF network, kita tambahkan ya. Sebelumnya sudah saya tambahkan gitu. Di Ether 1 tambahkan di sini 14.14.14.0/24 ya untuk
ether 2 atau network 2, kita kasih 24.0/24, kemudian di ether 3 atau network 3 kasih 34.0/24. Oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan sebuah default gateway ya di RKS A, RKS B, kemudian di setiap PC-nya gitu. Yang dimana itu untuk destinasinya itu kita tembakan saja ke 00 ya. Dan untuk di RKS A kita buat gateway melalui ke R1 ya, yaitu C1.1.1 gitu. Oke. Jadi langsung saja ya kita masuk ke bagian IP, kemudian routes. Nah, di sini kita akan buat sebuah routing statik ya, istilahnya kita tambahkan default default gateway gitu yang mengarah ke R1 gitu. Ya, yaitu si gateway-nya ngarah ke R1. Kemudian di RKS B juga sama. Kita masuk ke melalui PCB1 ya, yaitu IP routes. Di sini juga tambahkan ya untuk statik, yang dimana untuk destinasi juga sama, itu tembakan ke 0 semua, kemudian gateway-nya itu yang mengarah ke R3 gitu, yaitu si 2.2.2.3. Oke, yaitu interface di Ether 1 yang ada di RKS B gitu ya. Kemudian kita buat sebuah IP address di setiap PC gitu. Kita masuk di sini TCP/IP ya. Buat di sini untuk IP address di PC A1 kita buat 192.168.1.11. Subnet masa secara default ya, karena dia /24 makanya 0 gitu. Kemudian default gateway ini akan mengarah ke RKS A gitu, yaitu 192.168.1.10. Kemudian kita juga buat sama di PC A2 ya. Kita masuk ke PC A2 di sini, kita juga buat sebuah kasih IP untuk PC A2 yaitu 192.168.1.12. Subnet masa juga sama ya, yaitu 0 karena dia /24. Kemudian default gateway ini juga sama, akan mengarah ke RKS A gitu, yaitu 1.10. Kemudian kita juga sama ya konfigurasi IP address di PC B1 maupun PC B2, yaitu 2.11 untuk IP addressnya private, subnet masa sama, default gateway ini yang akan mengarah ke RKS B gitu, yaitu 2.10. PC B2 juga sama ya seperti B1 tadi. Kemudian properties TCP/IP kemudian 2.12 untuk IP address-nya, dan default gateway juga sama yang mengarah ke RKS B. Kemudian kita akan share IP public ke router perusahaan gitu dengan menggunakan NAT ya. Jadi kita akan buat sebuah firewall NAT di RKS A dan juga RKS B. Oke, langsung saja kita masuk ke RKS A ya, RKS A, kemudian IP firewall, masuk ke NAT, tambahkan di sini. Nah, di sini untuk chain-nya menggunakan SRC NAT, kemudian out interface Ether 1, action-nya menggunakan masquerade. Oke, untuk di RKS sudah ya, klik OK. Kemudian kita juga lakukan sama seperti tadi ya di RKS B. Kita masuk ke IP, kemudian firewall NAT, sama ya. Untuk chain-nya SRC NAT di RKS B, kemudian out interface Ether 1, dan action-nya masquerade. Nah, sekarang kita coba nih testing koneksi nih dengan menggunakan metode ping ya. Dari misalkan yang pertama dari RKS A dulu nih, kita coba ngeping ke destinasi 1 dulu nih ya, yaitu di R1, yaitu ping 111 ya. Oke ya, sudah nge-reply ya. Kemudian kita coba ke destinasi 2, berarti 2.2.2.10, berarti dia mengarah ke router RKS B. Oke. Oke, ping sudah nge-reply. Nah, sekarang kita coba nih, kita ngeping ke PC yang ada di bawah RKS B gitu. Jadi kita coba ya,
Nah, yaitu IP-nya PC, misalkan kita ngeping ke PC B1 ya, yaitu 2.11. Oke, di sini statusnya terlihat bahwa itu net unreachable, jadi dia nggak bisa masuk. Kenapa? Dan dia juga berhenti di R1 gitu. Kenapa ya? Karena sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu menggunakan firewall NAT gitu. Jadi semua aksi, semua ada yang jaringan di luar internet gitu ya, di luar jaringan yang sudah kita lakukan sebuah firewall NAT menggunakan aksi masquerade itu gak akan bisa masuk ya. Jadi jaringan-jaringan private yang ada di bawah RCASB tadi itu nggak akan bisa dimasuki gitu oleh jaringan yang ada di luar ya, karena sudah ada firewall, sudah ada NAT ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba untuk tool traceroute ya di Mikrotik dari RCASA gitu. Kita coba yang ke R1 dulu ya, berarti ya tool traceroute 1.1.1 ya, dia langsung ngarah ke R1 ya karena nggak ada Mikrotik lainnya gitu. Kemudian ke R3, RCASB tool traceroute 2.2.2.10. Oke, nah dia mengarah ke dari R1 ya Kak, berarti R1, kemudian dari R1 ke IP dari 14.14 itu berarti R4. Jadi dia ngarah ke R4 dulu, kemudian ngarah ke R3 ya, R3 kemudian terakhir di RCASB. Oke. Coba kita dari PC A1 ya, berarti dari terminal PC A1 kita coba ngeping dulu ke R1, berarti 1.1 sudah nge-reply ya. Kemudian ke RCASB berarti ya, RCASB. Nah, sekarang kita coba ngeping ke router RCASB. Oke, sudah nge-reply juga. Nah, kita coba lagi nih ya. Coba lagi ngeping ke PC yang ada di bawah RCASB, berarti jaringan private bisa dibilang. Yaitu dengan misalkan kita ngeping ke PC B1 ya, berarti 2.11. Sama ya. Nggak akan bisa masuk juga, dia akan berhenti di R1 gitu. Nah, kita coba tool tracer di PC A1. Oke, dia langsung mengarah ke RCAS A, kemudian R1, kemudian tracer ke RCAS B, itu ya, dua tracer IP dari RCAS B. Pertama dia ngarah ke RCAS A, kemudian masuk ke R1 ya, kemudian sama seperti di Mikrotik tadi ngarah ke R4, dari R4 dia mengarah ke R3 gitu, kemudian yang terakhir di RCAS B. Nah, jika kita tracer ke jaringan private atau dari PC B1 ya ke PC B1, nggak akan bisa berhenti di R1 gitu, destination net unreachable, nggak akan bisa terhubung. Nah, semua aksi yang tadi kita lakukan itu juga sama gitu. Ketika kita coba akses atau ngeping dari PC B1 maupun dari RCAS B, kita coba ya dari terminal dari RCAS B dulu, kita coba ngeping di sini, ngeping ke jaringan router R3 dulu berarti, yaitu ping IP dari R3, kemudian juga dia juga sudah nge-reply, dan kita ngeping ke RCAS A. Oke, sudah nge-reply juga. Nah, kita coba lagi ya, kita ngeping ke jaringan private atau PC A1 gitu. Nah, apakah bisa atau enggak gitu kan? PC A1 ya nggak akan bisa ya, karena sudah kita lakukan firewall NAT ya, aksi masquerade di RCAS A maupun di RCAS B gitu. Ya bisa dibilang yang nggak akan bisa masuk gitu kan, karena sudah ada benteng atau sudah ada firewall di RCAS-nya gitu, RCAS A-nya. Nah, kita coba tool traceroute menuju ke RCAS A. Ya, pertama dia masuk ke router R3 dulu ya.
habis dari R3 itu dia masuk ke R2 ya, R2, kemudian saya juga bingung kenapa dia bisa balik ke langsung ke R1, tapi dia melalui jaringan dari R4 gitu. Oke, mungkin seperti itu ya. Nah, dari R4 atau dari R1 ke RKSA gitu. Ini juga sama ya, kita coba ngeping dari terminal PCB1 ping ke, langsung saja kita ke RKSA yaitu 1.1.10. Oke, sudah nge-reply juga. Nah, kita coba ke router dari R3 dulu ya berarti. Oke, sudah reply dan reset ke RKSA berarti. Oke, tracer IP dari RKSA, kemudian enter. Dia mengarah ke RKSB dulu, kemudian ke R3. Setelah R3 dia masuk ke R2 nih. Dari R2 dia masuk ke R1, tapi dia menggunakan jaringan yang ada dari R4 menuju ke R1 gitu ya, yaitu 14.13, sama seperti di mikrotik tadi. Kemudian yang terakhir di destinasi ke RKSA. Oke. Tadi kan kita tidak bisa ngeping ya dari kita nggak bisa ngeping jaringan private yang ada di RKSA maupun dari RKSB gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa ngeping gitu di jaringan private itu? Ya, yang pertama kita bisa buat sebuah jaringan baru atau tunnel gitu ya, atau VPN yang mana itu akan menggunakan PPTP gitu servernya. Oke, langsung saja ya untuk langkahnya. Yang pertama itu kita masuk ke buat VPN server dengan PPTP di RKSA gitu. Oke, di sini masuk ke RKSA, kemudian kita pilih bagian menu triple P atau PPP. Nah, di sini kita pilih yang PPTP server. Nah, untuk bagian enable kita checklist dan default profile menggunakan default encryption. Setelah itu kita klik OK. Dan di bagian secret kita buat sebuah user baru gitu. User untuk kita bisa remote dari address VPN ya. Itu di sini sudah saya buat sebelumnya. Misalkan di sini namanya itu user 1 ya. Kemudian kita buat sebuah password di sini. Servisnya menggunakan PPTP ya. Dan profilnya default encryption. Untuk local address itu kita setting di RKSA yaitu 10.10.10.1 ya. Kemudian kita bisa nge-remote addressnya di kasih IP ya, yaitu 10.10.10.2. Setelah itu P aja di sini. Selanjutnya kita masuk ke VPN client yang ada di PCB1 misalkan. Oke, di sini PCB1. Kita masuk ke bagian create new connection. Kita pilih next, dan di bagian ini kita pilih yang connect to the network at my workplace. Kemudian next, pilih yang virtual private network atau VPN gitu ya. Nah, setelah itu kita bikin nama dari company name ya, misalnya bebas ya, terserah, misalkan Vibes gitu kan. Sebelumnya sudah saya buat ya untuk konfigurasi setting atau konfigurasi gitu ya di VPN client di PCB1 nya sudah saya buat sebelumnya. Dan setelah kita buat, kita langsung konekkan saja koneksi yang baru kita buat tadi gitu. Jadi kan tadi user yang ada di RKSA itu kan kita buat sebelumnya itu user 1 ya. Kemudian kita masukkan passwordnya apa. Setelah itu kita klik save this user dan juga be only ya. Kemudian connect. Kita tunggu ya. Terlihat bahwa di sini sudah connected ya, atau kita sudah buat sebuah jaringan baru atau tunnel gitu menggunakan VPN dengan PPTP gitu. Nah, sekarang kita coba nih tes ping lagi nih. Misalkan di sini dari PC B1 kita ngeping ke jaringan private yang ada di RKSA gitu kan, yaitu PC A1. Kita coba ngeping ya.
yaitu 1.11, yaitu IP dari PC A1. Nah, terlihat ya, dia sudah nge-reply itu yang sebelumnya tidak bisa akses. Nah, ketika saya restart di sini, restart IP dari PC A1, nah, dia langsung mengarah ke jaringan yang kita buat sebelumnya gitu kan. Jadi nggak melewati jaringan-jaringan yang ada gitu. Jadi langsung melalui tunnel, melalui terowongan gitu istilahnya. Dan setelah itu langsung masuk ke PC A1 gitu. Nah, kita coba nih ya. Dari terminal di RKSB. Kita ngeping dari routernya langsung, apakah bisa atau enggak gitu kan. Nah, kita coba ya. Kita ping 192 yaitu PC A1. Nah, oke, ini kenapa net unreachable atau enggak bisa terhubung? Karena konfigurasi yang kita lakukan tadi itu adalah client to office gitu ya, yaitu dari client menuju ke office. Nah, sedangkan ketika kita ngeping atau akses dari router itu istilahnya dia sudah menuju ke office to office gitu, jadi nggak bisa, harus kita konfigurasi lagi ya. Ya intinya sih gitu ya. Misalkan kita coba lagi nih dari PC A1 misalkan ya, sorry, dari PC B2 dulu berarti. Nah, misalkan dari PC B2 kita akses lagi ke PC A1 ya. Nah, dia nggak akan bisa juga karena sebelumnya belum kita setting VPN kliennya di PC B2. Tadi kan kita setting di PC B1 ya, ya mau nggak mau kita harus setting lagi itu di PC B2 untuk VPN kliennya gitu kan. Nah, di sini berarti kita bikin sebuah create new connection lagi, baru seharusnya bisa kalau sudah setting atau konfigurasi VPN client. Sama juga di PC A1, kita nggak akan bisa akses karena yang jaringan yang kita buat tadi kan dari PC RCAS A gitu kan. Nah, kita buat lagi kalau mau dari akses client to office dari PC A1 ya, kita konfigurasi lagi nih, bikin VPN lagi, bikin terowongan lagi menuju ke RCAS B gitu. Ya, kita coba ya, ngeping ke PC B1 misalkan. Nah, nggak akan bisa, tracer maupun ping itu nggak akan bisa akses. Dia akan berhenti di R1. Oke, dari PC B2 kan tadi nggak bisa ya. Oke, berhenti di R3. Di PC B1 dari router RCAS B langsung nggak bisa juga karena dia sudah masuk ke kategori office to office. Ya, mungkin oke ya, di sini terlihat dari PC B1 langsung menuju ke tunnel atau jaringan yang baru kita buat tadi, yaitu si 10.10.10.1, kemudian ke IP dari PC A1 ya. Mungkin itu saja ya pembahasan virtual private network atau VPN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.